Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membawa kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air. Ia memastikan bahwa pembangunan tahap pertama training center Timnas Indonesia telah mencapai 90%. Asrama, lapangan rumput alami, dan lapangan sintetis sudah hampir sempurna. Beberapa bagian seperti asrama, lapangan rumput, dan lapangan sintetis telah 90% rampung, ujar Erick Thohir. Progres pesat ini juga mendapat apresiasi dari delegasi FIFA yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan. Erick Thohir menegaskan komitmen PSSI dalam mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia. PSSI berkomitmen untuk mempercepat pembangunan TC demi transformasi sepak bola Indonesia yang lebih baik. Kami juga berterima kasih atas dukungan pemerintah dan FIFA Forward, tambahnya. Pembangunan TC di Penajam Pasar Utara ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, PSSI, dan FIFA untuk mengangkat kualitas sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan berlatih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, dilengkapi infrastruktur modern dan metodologi latihan terbaik. Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno GBK, pada sore ini. Ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada minggu mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin kemarin untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Jairo Riedewald menjadi pemain yang dirumorkan akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 ini. Kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia, tidak lain kabarnya untuk segera menjalani proses naturalisasi. Akan tetapi, sampai saat ini per 28 Mei 2024 belum ada tanda-tanda bahwa Jairo Riedewald akan segera datang ke tanah air. Nama pemain yang kini akan pergi dari Crystal Palace ini mencuat, setelah ia menolak untuk memperkuat Suriname. Selain menolak untuk memperkuat Suriname, ia menyatakan untuk mempertimbangkan gabung ke skuad Garuda. Hal tersebut yang kemudian membuat nama Jairo menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter Timnas Indonesia. Namun, memang belum ada pernyataan resmi dari pihak federasi yakni PSSI bahwa sang pemain bakal ke tanah air. Terlebih, Jairo juga belum pernah bertemu dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sekarang ini. Seperti halnya yang dilakukan sejumlah pemain lain, pertemuan dengan Erick Thohir menjadi gerbang awal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Irak akan bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam matchday kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker singa Mesopotamia, Mohanad Ali pun menyampaikan komentar yang secara tak langsung coba menyulut emosi skuad Garuda. Duel Timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada 6 Juni 2024. Pertandingan akan kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Irak sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil apapun di pertandingan nanti tak berpengaruh besar untuk mereka. Namun, Mohanad Ali menegaskan timnya tidak akan tampil asal-asalan. Kemenangan tetap diincar saat laga di Stadion GBK nanti. Bagi Ali tidak ada pertandingan yang sulit termasuk melawan Timnas Indonesia. Asalkan berusaha keras, kemenangan menurutnya bisa didapatkan.
Tidak ada yang sulit dalam sepak bola dan kami akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut, kata Ali. DPR RI telah menerima surat Presiden atau Surpres pemberian status warga negara Indonesia WNI atau naturalisasi pesepak bola Kelvin Verdong dan Jens Raven. DPR segera menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Dasko dalam rapat paripurna ke-18 pagi ini. Dasko menyebut selain terkait pemberian WNI kepada pemain naturalisasi Kelvin dan Jens, DPR RI juga menerima surpres pencalonan Duta Besar Luar Biasa RI, R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdong dan Saudara Jens Raven. Kata Dasko dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa. Untuk diketahui, Verdong merupakan pesepak bola yang kini memperkuat NEC Nijmegen. Sementara itu, Raven berseragam Dordrecht U21, Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, kabarnya mendapat dukungan dari keluarganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Ini pasti bikin Coach Shin bahagia banget. Selama beberapa tahun terakhir, Kevin Dix sering dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pada awal 2022, dia bahkan masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia WNI. Tapi, sempat ada kabar kalau Kevin batal melanjutkan proses naturalisasi karena larangan dari keluarganya. Nah, baru-baru ini, akun Instagram Garuda Diaspora ID menghubungi salah satu keluarga Kevin Dix. Sang keluarga memastikan kalau Kevin gak pernah menolak buat dinaturalisasi jadi WNI. Malahan, pemain berusia 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Tulis akun tersebut. Sayangnya, PSSI kabarnya belum menghubungi Kevin Dix lagi. Tapi, kalau PSSI kembali melakukan pendekatan, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurut sumber orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, tegas akun tersebut.